Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Tapi untuk mengalami apa yang Dia janjikan, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan mengucapkan, mendeklarasikan, sehingga kita tidak hanya membaca firman Tuhan seperti membaca koran, tapi kita merenungkannya, mencamkannya, kita mendeklarasikannya, kita mengizinkan Tuhan itu membentuk cara berpikir kita lewat gabungan dari firman Tuhan yang kita baca. Oke, sekarang sebelumnya saya pernah bahas yang bagian pertama, sekarang yang bagian kedua ya, daily confession ini. Saya bacakan di sini ya. Aku bebas dari rasa khawatir karena aku menyatakan segala keinginanku dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Aku percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Aku diam di negeri dengan setia dan selalu bergembira di dalam Tuhan. Aku tinggal di dalam hadirat Tuhan dan dipenuhi firman Tuhan, sehingga aku berani menyatakan kehendakku di dalam doa dan di dalam nama Yesus dan menerima jawaban sesuai janjinya. Nah, ini adalah gabungan dari Filipi 4 ayat 6, Mazmur 37 ayat 3 dan 4, Yohanes 15 ayat 7, dan Yohanes 16 ayat 24. Kalau kita lihat Filipi 4 ayat 6, ini surat dari Paulus kepada jemaat yang dia layani di Filipi. Waktu itu Paulus sedang di penjara dan dia bisa memberi encouragement ya, memberi semangat bagi jemaat di Filipi walaupun dia sendiri sedang di penjara. Dan dia katakan di Filipi 4 ayat 6 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau diteruskan dengan ayat 7, maka ada kelanjutannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus menasihati jemaat yang dia layani untuk tidak khawatir, tapi kemudian menyatakan dalam segala hal keinginan mereka itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita melihat di sini ya bahwa Paulus sebagai orang yang Tuhan pakai untuk menulis sebagian besar dari Perjanjian Baru. Jangan lupa Perjanjian Baru itu ada 27 kitab, yang 13 itu jelas Paulus yang tuliskan, yaitu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon ya. Dan ada satu kitab Ibrani yang sebagian besar ya percaya bahwa ini Paulus yang tulis. Jadi lebih dari setengah ya, 14 kitab yang dia tulis. Nah, dia itu menyatakan bahwa ayo nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dia itu memberitahu bahwa Tuhan itu peduli tidak hanya soal kebutuhan, tapi juga soal keinginan. Makanya dia katakan, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Tapi tambahkan dengan ucapan syukur. Nah itu kita perlu belajar untuk menaikkan doa dengan ucapan syukur. Tapi kita perlu nyatakan juga keinginan kita. Bahkan Paulus juga menulis di Filipi 2 ya, ayat 13, dia berkata bahwa Allah turut bekerja. Allah itu bekerja dengan menggunakan keinginan juga dalam hati kita ya. Karena dikatakan di Filipi 2 ayat 13 itu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan ya maupun pekerjaan menurut kerelaan ya. Jadi Tuhan itu juga memakai keinginan yang muncul di hati kita itu untuk menyatakan kehendaknya. Nah, jangan lupa kalau Tuhan
bekerja dengan cara tertentu, maka biasanya iblis juga akan meniru cara tersebut, ya. Sehingga dia mempengaruhi keinginan yang muncul di hati kita. Yaitu sebabnya kalau kita senantiasa membawa hidup kita untuk menyembah Dia, mendedikasikan hidup kita buat Dia, maka semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita itu memang dari Tuhan atau sejalan dengan kehendak Tuhan, ya. Artinya bukan keinginan yang liar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita belajar di sini bahwa Paulus itu mengerti bahwa Tuhan itu peduli sampai soal keinginan hati kita juga. Karena selera manusia itu kan bisa berbeda, ya. Lalu Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ini kan perkataan Daud. Ketika dia berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ya, jadi sini Daud juga mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu lakukan yang baik, kamu diam di negeri, kamu berlaku setia, dan yang kelima, kamu bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, sekali lagi ini bicara soal keinginan. Lalu Yohanes 15 ayat 7, ini perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya. Jadi ini juga soal keinginan. Lalu Yohanes 16 ayat 24. Ini seperti apa ya? Seperti satu dorongan dari Tuhan Yesus, ya, untuk kita meminta dalam doa. Karena dia bilang, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu menantikan untuk kita menyatakan permohonan doa kita, keinginan kita itu apa. Ini bertentangan dengan konsep yang seringkali ada di dalam pikiran banyak orang-orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan itu seperti satu pribadi yang jauh, ya, yang sulit didekati, yang kalau kita doa itu jarang sekali dikabulkan dan banyak sekali syarat-syaratnya. Tapi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu peduli sekali. Coba ingat Bartimeus ketika mau disembuhkan, ketika Tuhan panggil dia, maka Tuhan bertanya waktu itu, ya. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Ya. Jadi dia tanya, "Kamu mau apa?" Lalu dijawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan saat itu juga langsung Bartimeus bisa melihat. Di Perjanjian Lama juga seperti itu. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo, maka Tuhan berkata, "Mintalah apa yang kau kehendaki supaya aku berikan." Dan Salomo waktu itu meminta kebijaksanaan, meminta hikmat, meminta hati yang bijak untuk memimpin bangsa Israel yang sangat besar. Jadi ini hal yang mungkin bagi sebagian kita ini perlu belajar, ya, untuk melihat firman bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Dia menantikan untuk kita bisa menaikkan permohonan doa kita. Ya, jadi dari beberapa ayat ini, Filipi 4 ayat 6, Paulus bilang, "Nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ya. Lalu Mazmur 37, Daud juga bilang, "Kamu bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Lalu Yohanes 15 ayat 7, ya, dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Kalau kita gali sedikit Yohanes 15 ayat 7, ketika Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku,"
Artinya kita tinggal dalam Yesus, dan kalau kita baca di Yohanes 1, Yesus itu adalah firman, firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan kita tinggal di dalam Yesus, maka salah satu artinya adalah tinggal di dalam firman-Nya. Artinya kita mengizinkan pikiran kita ini dibentuk, dikuasai oleh firman-Nya. Tapi juga bisa berarti tinggal di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita memuji, menyembah Dia, kita mengerti bahwa ada hadirat Tuhan ya yang termanifestasi. Nah, momen seperti itu waktu kita merasakan hadirat Tuhan atau kita sedang merenungkan firman begitu rupa, kita mengizinkan Tuhan itu mengajar kita ya. Bukan sambil lalu ya buka YouTube misalnya sepintas atau buka WhatsApp atau baca sepintas. Enggak seperti itu ya. Tapi kita merenungkan, mencamkannya, butuh waktu mungkin beberapa menit ya. Bahkan kalau enjoy itu bisa waktu berlalu tanpa terasa ya, bisa sampai 1 jam ya. Saya ingat ketika masa kuliah dulu ketika hari Sabtu ya, itu biasanya saya keluar dari kamar itu sekitar jam-jam 9 ya, jam 10 karena pagi itu merenungkan firman begitu banyak dan begitu enjoy sekali. Kadang-kadang seperti melihat film ya dalam layar imajinasi. Nah, saat seperti itu yang bisa juga diartikan tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, atau tinggal dalam firman-Nya. Pada saat seperti itulah biasanya suka ada rema. Makanya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, di dalam firman, di dalam hadiratku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya itu ada rema, karena kata firman di situ adalah rema. Jadi Roh Kudus berbicara. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask. Ya, you shall ask. Jadi artinya, kalau kamu tinggal di dalam Aku, kamu tinggal dalam firmanku, lalu ada rema, maka kamu akan meminta. Jadi remanya itu mendorong kita untuk meminta. Ya. Kadang-kadang itu bisa terjadi ketika kita sedang pelayanan, ya. Lalu ketika kita sedang mungkin berdoa, lalu tiba-tiba ada dorongan. Tiba-tiba kita lihat seseorang, lalu Tuhan mendorong kita, ayo doakan orang itu, tumpang tangan kepada orang itu. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu kita sedang berdoa, sedang merenungkan firman, atau sedang menyembah Tuhan, lalu ada rema, dan rema itu akan mendorong kita untuk meminta. Dan apa yang kita minta adalah kehendak kita, keinginan kita. Itu di atas kebutuhan. Ya, saya senang sekali kalau dengar beberapa kesaksian yang real, nyata, bahwa Tuhan itu peduli sampai soal hal-hal sepele ya. Soal bukan kebutuhan lagi ya, keinginan itu bisa muncul di hati dan Tuhan berikan kepada kita. Ya, kemudian yang keempat, Yohanes 16 ayat 24 itu kan sepertinya Tuhan bilang begini, kok kalian nggak pernah minta sih? Ya, mintalah. Ya, sebab kalau kalian minta, kalian akan menerima. Dan kalau kalian menerima, kalian akan bersuka cita. Jadi istilahnya atau artinya Tuhan itu senang kita bersuka cita ketika menerima jawaban doa. Jadi doa itu bukan suatu kegiatan yang diisi sebagai satu rutinitas ya. Ada misalnya menara doa jam sekian, lalu kita gantian isi, lalu kadang-kadang supaya itu ada, kita minta orang-orang berdoa, kadang-kadang dijadwal, dan itu memang perlu, itu bagus ya. Dan orang-orang tersebut juga perlu dibantu mungkin ya, karena sudah datang, perlu dikasih ya sesuatu lah ya. Itu hal yang baik sekali, bagus sekali. Tetapi ketika kita mendapatkan jadwal seperti itu, mari belajar untuk tidak sekedar berdoa sebagai suatu kewajiban. Coba kejar satu pengalaman bagaimana masuk dalam doa, melakukan apa yang mungkin ditugaskan kepada kita, dan kita tidak hanya sebagai memenuhi kewajiban, tetapi kita mendapatkan manfaat dalam kesempatan itu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kalau kita sudah rutin, ya rajin, lalu apa? Kita dapatkan sesuatu apa dari Tuhan? Ya,
apakah dapat pewahyuan baru atau pengalaman tertentu yang membuat kita itu antusias sekali. Nah, jadi kalau 4 ayat ini kita gabungkan, salah satunya bisa bentuknya seperti ini ya, ketika kita membuat ini menjadi personal. Aku bebas dari rasa khawatir ya. Sebenarnya bisa juga dibilang, kan Paulus bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kita bisa bilang aku tidak khawatir tentang apapun juga. Itu betul ya. Tetapi belakangan dari ditemukan penelitian bagaimana cara kerja jiwa manusia ya secara psikologi itu. Pertama, seringkali bahasa gambar tuh lebih mudah ya diterima. Kalau saya bilang misalnya kuning, maka yang muncul di benak kita itu adalah warna kuning, bukan huruf KUNING ya, tapi betul-betul warna kuning. Nah, yang kedua adalah kata-kata yang sifatnya positif, tidak negatif ya. Jadi daripada kita bilang aku tidak khawatir, lebih baik kita bilang aku bebas dari rasa khawatir. Ya, jadi di situ tidak ada arti negatifnya. Nah, jadi saya buat di sini aku bebas dari rasa khawatir. Kenapa? Karena aku menyatakan segala keinginanku dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sesuai dengan surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 6. Ya. Lalu disambung lagi, aku percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Aku diam di negeri dengan setia dan selalu bergembira di dalam Tuhan, atau bergembira karena Tuhan. Aku tinggal di dalam hadirat Tuhan dan dipenuhi firman Tuhan. Nah, yang ini aku tinggal dalam hadirat Tuhan, tadi yang saya jelaskan di Yohanes 15 ayat 7, tinggal dalam hadirat Tuhan, atau kita sedang merenungkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menguasai kita. Kita dipenuhi oleh firman. Dan kemudian muncul rema, sehingga aku berani menyatakan kehendakku di dalam doa, di dalam nama Yesus. Nah, ini bentuk dari Yohanes 15 ayat 7. Ya. Dan kemudian, dan menerima jawaban sesuai janjinya. Jadi, Yohanes 15 ayat 7, tapi juga Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Ya, ketika dikatakan aku percaya kepada Tuhan, aku melakukan apa yang baik, aku diam di negeri dengan setia dan selalu bergembira di dalam Tuhan. Jadi aku bisa menyatakan keinginanku atau kehendakku di dalam doa. Dan di dalam perjanjian baru kita berdoa di dalam nama Yesus. Itu adalah aksesnya, itu pintu masuknya ya. Kita menggunakan nama Yesus. Lalu kita menerima jawaban sesuai janjinya karena dia menjanjikan hal seperti itu. Ya, nah tentunya setelah kita sekali lagi sering saya bilang bahwa ini bukan mantra ya, tapi ini cuma sebuah contoh. Kalau kita lakukan sudah berkali-kali, nanti akan muncul improvisasi sendiri di mana cocok dengan style kita. Ya, aku bebas dari rasa khawatir. Karena aku menyatakan segala keinginanku dalam doa, bukan hanya kebutuhan, tapi juga keinginanku, karena ini seleraku. Aku nyatakan ini karena firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 6 untuk menyatakan kepada Tuhan. Lalu aku percaya kepada Tuhan, aku lakukan apa yang baik, aku diam di negeri, di tempat di mana Tuhan tempatkan aku, di pelayanan, di pekerjaan, dengan setia, dan aku selalu bergembira karena Tuhan. Jadi aku boleh menyatakan keinginanku, karena itu ada di Filipi, di Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Jadi karena aku bergembira karena Tuhan, maka aku boleh menerima apa yang aku inginkan, aku rindukan ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kita akan semakin kaya dalam berdoa, kita akan seperti naik tangga iman. Kepercayaan kita, trust in God itu semakin tinggi, sehingga kita bisa lebih jauh berharap perkara-perkara yang besar, yang di luar kemampuan kita, dan memang itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Ayo, trust in God, sebab God is good all the time. Amin.